Assalamualaikum. Di sini kami akan sedikit mengulas terkait mata kuliah pengkajian prosa Indonesia. Mata kuliah pengkajian prosa Indonesia adalah mata kuliah yang sangat penting dan wajib diambil oleh anak-anak mahasiswa sastra Indonesia. Biasanya mata kuliah ini diambil di semester ganjil, semester 3. Mata kuliah ini berfokus pada bagaimana cara kita mengkaji, mengkritik, menikmati, hingga mengapresiasi karya sastra prosa dengan teori-teori yang sudah ada. Teori-teori prosa ini sangat banyak ya. Teori intrinsik itu mempelajari tokoh, alur, tema, latar dari cerita tersebut. Untuk teori ekstrinsik, kita akan bagaimana cara kita mengkaji sebuah karya sastra dengan pendekatan-pendekatan sosiologi sastra, psikologi sastra, dan ilmu-ilmu lain yang bisa kita sandingkan dengan karya sastra. Cerpen yang dibahas adalah dari penulis-penulis ternama. Begitu juga dengan novelnya, novelis seperti Pramudia Anantatur. Jadi kita tidak hanya tahu filmnya Bumi Manusia, tapi kita juga tahu cerita di novelnya, karena sebenarnya cerita di novelnya ini lebih dahsyat daripada filmnya. Kalau sudah novel yang diadaptasi ke film, itu banyak bagian-bagian cerita yang dihilangkan. Dan mata kuliah ini adalah bagaimana cara kita membongkar sebuah cerpen dengan menggunakan sejumlah teori yang ada, dan kita mengetahui pesan-pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh penulisnya atau pengarang. Sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi menulis yang bisa kita temui di Play Store. Contohnya seperti Wattpad, KBMF, Noveltoon, Storyal.co, dan masih banyak lagi. Dan kita sebagai akademisi, anak mahasiswa sastra Indonesia, akan menentukan apakah cerita tersebut berkualitas atau tidak. Boleh saja di pasaran novelnya meledak, tapi kita punya ilmu, kita punya teorinya, maka berdasarkan teori tersebut kita menilai apakah novel atau cerpennya berkualitas atau tidak. Nantinya di mata kuliah ini kita akan dibagi kelompok, dan di setiap kelompok akan diminta untuk mengkaji atau mengkritik gitu ya sebuah cerita yang ada di aplikasi menulis. Dan akan ditemukan kesimpulannya bahwa kualitas alurnya payah. Nah, ini menjadi kajian kita, menjadi bahan penelitian kita. Sering terjadi di FTV, sinetron gitu. Alurnya yang tidak logis. Ini sering terjadi. Contohnya saat cedera, itu yang cedera pundaknya, tapi pas masuk rumah sakit yang diperban kepalanya. Nah, ini kan tidak logis. Jadi dari hal tersebut penonton membuat penonton ini nggak masuk akal seperti itu. Dan kita akan menilai bahwa apakah cerita tersebut berkualitas atau tidak. Sekarang itu dunia serba digital ya. Seringkali banyak cerpen atau novel yang sebenarnya berkualitas, sebenarnya berbobot, tapi malah tidak laku. Yang laku cerita-cerita yang berunsur seksual. Nah, ini juga bisa menjadi bahan penelitian kita. Kenapa cerita-cerita yang berkualitas itu malah tidak laku di pasaran? Untuk baik atau tidak baiknya, atau bagus tidak bagusnya sebuah karya itu sebenarnya pendapat personal. Tapi kita sebagai anak mahasiswa sastra Indonesia itu akan berpendapat dengan teori. Hal ini bagus karena apa? Karya ini bagus, karya ini tidak bagus karena apa? Dan itu yang akan membuat pendapat kita atau apresiasi kita berbeda dengan orang-orang yang tidak berkuliah di program studi sastra Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa dosen pengampu mata kuliah pengkajian prosa Indonesia ini adalah Ibu Gifty. Nah, kemarin saat kami berbincang dengan beliau sempat mengatakan bahwa menurut beliau cerita-cerita yang bergenre romance, tentunya di sini romance yang berbahaya dan pembunuhan saat ini tengah ramai, namun sayangnya kurang mendidik. Nah, banyak anak-anak, terlebih kemarin saat pandemi, itu ikut menikmati setiap hiburan yang ada di dalam gadget mereka. Nah, tentunya ini berbahaya. Seharusnya aktivitas membaca bagi anak-anak itu memberikan dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Tergantung
pada apa yang mereka baca, novel apa yang mereka baca, dan cerita apa yang mereka baca. Sebelum mengkaji prosa, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah pengkajian sastra. Langkah-langkah ini kami ambil dari buku ajar kajian prosa fiksi yang ditulis oleh Sri Widayati. Langkah-langkah umum dalam pengkajian sastra menurut Rafiq. Yang pertama, membaca karya sastra yang hendak dikaji sampai memahami dan menguasai karya sastra. Kedua, membaca dan menguasai teori sastra dari yang tradisional hingga yang mutakhir. Ketiga, membaca dan menguasai metode penelitian sastra. Keempat, mulailah mengkaji karya sastra dengan terlebih dahulu mencari dan menemukan data yang akan dikaji dalam karya sastra. Kelima, segeralah memulai menganalisis dan membahas karya sastra dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, dilengkapi dengan panduan teori sastra yang kuat. Keenam, mengkaji dan terus mengkaji karya sastra sehingga kajian mendalam dan lengkap. Pusatkan pembahasan pada topik masalah yang dikaji. Ketujuh, segera lakukan perbaikan secara menyeluruh jika terdapat kekeliruan dalam mengkaji karya sastra setelah mendapat saran dan komentar dari teman yang mengerti sastra dan ahli sastra. Kedelapan, setelah selesai melakukan pengkajian sastra, lakukan diskusi sastra kecil-kecilan dengan teman di kelas satu kampus. Terakhir, untuk menghindari plagiat, hasil pengkajian sastra dapat dimuat di internet atau jurnal yang mempunyai website atau buku yang disebarluaskan. Nah, itu tadi langkah-langkah yang harus kita ketahui sebelum melakukan pengkajian prosa fiksi. Kita bisa ambil contoh dari novel yang saya pegang ini. Ini adalah novel L dari penulisnya Luluk. Nah, seperti kita ketahui bahwa Luluk adalah penulis yang beranjak dari dunia Orange atau Wattpad. Novel ini sudah dibaca lebih dari 20 juta kali di Wattpad dan sudah diangkat ke layar lebar. Dari menulis di Wattpad menjadi buku dan diangkat ke layar lebar, sungguh luar biasa. Nah, untuk mengkaji novel ini tentunya kita harus membacanya hingga tuntas. Nah, kalau perlu kita juga menonton filmnya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan ceritanya setelah diadaptasi ke film dan bagaimana dahsyatnya cerita yang ada di novel ini. Tapi tentunya untuk mengkaji prosa kita harus membaca novelnya. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian jangan sampai kita hanya menonton filmnya tapi tidak membaca novelnya, karena mengkaji prosa, yang namanya prosa adalah novel ataupun cerpen. Kita juga bisa ambil contoh dari buku ini. Ini adalah buku kumpulan cerpen dari Boy Chandra, judulnya Cinta Paling Mulia. Nah, ada salah satu cerpen dari buku ini, judulnya Cerita dari Tinur, menceritakan tentang seorang anak muda bernama Tinur, dan dia adalah anak mahasiswa sastra Indonesia yang sangat mengidolakan seorang penulis, dan dia juga ingin menjadi seorang penulis. Namun sayangnya, penulis yang dia idolakan itu tidak lagi menulis dan lebih memilih untuk menjadi seorang petani. Saat mereka bertemu dan Tinur ini tadi bertanya kepada idolanya, penulis itu mengatakan bahwa keresahan tentang banyaknya buku-buku bajakan dan e-book bajakan yang masih beredar. Dan ini tentunya merupakan keresahan juga dari seorang penulis tentang banyaknya masih pembajak-pembajak yang diperbolehkan menjual buku-buku bajakan. Sekarang masih banyak toko-toko buku yang menjual buku bajakan secara terang-terangan. Memang buku bajakan ini terlampau lebih murah daripada buku yang ori. Tapi dengan kita membeli buku bajakan, itu sama saja kita tidak menghargai dari karya seorang penulis, karena mereka tidak mendapatkan royalti dari penjualan karyanya sendiri. Di sini juga tertulis bahwa membeli buku bajakan atau e-book bajakan adalah cara paling mudah membunuh penulis.
Dan inilah maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh Boy Chandra melalui cerpennya Cerita dari Bumi. Sekian review mata kuliah Pengkajian Prosa Indonesia. Kita akan bertemu dengan mata kuliah ini di semester 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.